Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap para asatidz, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, bina sepuh, ibu sepuh, para peratur pemerintahan, bil khusus guru kita bersama Ustaz Rohidi, Ustaz Bunda, Ustaz Jumid, Haji Marjid, Ustaz Abdul Rashid, dan juga keluarga besar daripada almarhum Bapak Haji Sukatma, Haji Hardi Sukatma bin Haji Sapri. Semoga beliau yang meninggal, Haji Hardi Sukatma, diberikan tempat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilibatkan pahala Allah Subhanahu wa taala, jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah. Dan semua yang keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir, Allah berikan kita semuanya pahala yang banyak, diberikan umur yang panjang, sehat walafiat, insyaallah mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala macam nikmat karunia yang senantiasa Allah berikan. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang berkah Allah Subhanahu wa taala, karena makanan keluar kita break. Orang fokus jamaah kalau melihat makanan keluar pengen sama dulu pulang. Udah semua nih? Belum, Bim. Dari Pak. Dari tarik. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti bakal mati, meninggal. Dan Rasulullah SAW bersabda, innal a'mala bil khawatim, amal itu yang terakhir yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Bapak Haji Hardi bin Haji Idris, Haji Hardi Sukatma bin Haji Idris, Haji Sapri, beliau meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Insya Allah semoga matinya dalam husnul khatimah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang doain banyak, yang doain banyak, yang tahlilin banyak. Yang perlu mengkhawatirkan kita yang masih hidup ini, kira-kira naudzubillah jangan sampai mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kita yang harus perlu diperhatikan, kita mati dalam keadaan apa? Beriman dalam tetap iman Islam tidak sama Allah Subhanahu wa taala, beriman tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita mati ada yang nahlilin orang, ada yang doain. Apalagi sekarang kan banyak orang yang bilang tahlil nggak boleh, doain orang mati orang bakal sampai. Ada kan? Banyak. Nah, kita sekarang alhamdulillah nih, kita jaga iman kita mati dengan insyaallah husnul khatimah. Amin. Dan harus ada rasa khawatir mati dalam keadaan husnul khatimah. Karena orang ulama mengatakan dalam Al-Habib Allah bin Al-Haddad, dia menceritakan dalam kitabnya Nasihatud Diniyah, tidaklah seseorang merasa aman mati dalam keadaan su'ul khatimah. Udah gua aman, yakin banget dah mati husnul khatimah.
dia aman kecuali malah bakal balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada yang namanya khawatir dalam hati, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Sehingga dia ketika mau melakukan buruk, amal yang jelek, takut kalau mati gimana? Mati lagi main catur, nah, mati lagi main gape, apalagi lagi main judi, lagi mabok, mati. Ingat kira-kira nih kalau saya mati begini resep orang dilihatannya orang bagus, nggak bagus dalam keadaan su'ul khatimah, jangan dikerjain. Karena apa? Rasulullah bilang orang ini mati ala ma'ash, sebagaimana dia masa hidupnya dalam kebaikan, zikir Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, matinya juga dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia seringnya udah bermaksiat kepada Allah, jauh kepada Allah, domain apa baik yang enggak bermanfaat di akhiratnya, akhirnya mati dalam keadaan surga. Karena apa? Setan ini senantiasa, bahkan di akhir hayat kita ini menggoda orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu haus. Setan bawa minuman es dingin, kira-kira tergoda nggak gitu nih? Amon es, orang kehausan, haus yang banget. Saya kasih nih minuman ini, kamu yang penting tunduk sama saya, kata setan. Kira-kira tergoda nggak itu? Oh jangankan pas sakaratul maut, orang puasa aja kita gara-gara lihat es bakal puasanya. Iya nggak? Gara-gara panas terik kehausan batal. Jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Dan keimanan senantiasa dijaga, kita jaga, karena setan sering membegal kita. Dan harus ada rasa takut ketika iman kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh setan. Kita lihat, kita cerita ada ulama zaman Bani Israel yang bernama Barsisok, itu sudah masyhur ceritanya. Beliau orang yang masya Allah dulunya rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah murid-muridnya hebat semua, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika ngelihat di tempat ibadahnya ada orang ibadahnya masya Allah nangis, padahal itu setan lagi, iblis lagi menyerupai orang mau menggoda dia. Nangis, padahal nangis lagi, besok pulang masih ada baik, nangis. Ini resepmen ibadah ini. Ngelihat orang ibadah kayak gini, saya pengen ibadah kayak gitu, disamperin sama itu Barsisok. Begitu disamperin, fulan, mohon maaf, dari mana, siapa? Ngomong, fulan saya ini. Kemudian masya Allah, saya kalau melihat ibadahnya sampean ini, ibadahnya mantap teman ini, hebat banget ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis khusyuk. Saya pengen kira-kira resepnya apa? Kata nih orang, antum mah nggak pernah ngerasain perbuatan dosa, ibadah baik. Kalau saya mau udah dosanya banyak teman, jadi saya nyusulnya begini nih, pengen taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba dah kali-kali dosa gitu, ngelakuin dosa biar nyesel, kemudian bisa ibadah kayak saya. Akhirnya tuh tergoda itu. Emang apa sih ibadah dosa yang kamu lakuin? Bunuh orang. Kalau orang bisa saya bunuh, dosanya gede, takut saya. Berzina, waduh orang bisa saya. Minum minuman khamar, minum keras, waduh gimana ya? Dikit doang, dikit doang. Ya nanti yaudahlah, coba dah. Begitu sudah dia datang, janjian sama setan, dia minum minuman keras, minum sedikit. Kata setan, kurang segitu mah. Ya soalnya kurang, cuma dikit. Tambahin lagi, terus sampai mabok. Sampai deh, banyak dosa dia yang ngerasa. Begitu udah mabok, lewat jalan ketemu perempuan, digodain. Oh, perempuan, naudzubillah. Dia melakukan perbuatan zina. Setelah berzina, setan bisikin, lah ilok, kamu kan kiai, kamu ustaz nih, tokoh masyarakat, kamu kalau ini perempuan keluar-keluar,
Gimana? Kamu bakal hancur, dibunuh. Akhirnya perbuatan tiga-tiganya dilakuin dosa. Setelah itu setan ngomporin orang-orang nih, tetap dilakuin sama orang-orang sehingga dihukum sama orang-orang, disalib. Ketika mau mati, lepasin saya, kata setan, sujud sunat. Kemudian mati dalam keadaan sujud sama setan, naudzubillah, sama iblis, naudzubillah min dzalik. Dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan coba-coba kita mau melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya mau udah banyak amalnya, saya mau udah taatnya banyak sama Allah Subhanahu wa taala. Udah, saya mah kali-kali maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, karena ada Allah Subhanahu wa taala, disebutkan Rasulullah katakan, ada seorang hamba la ya'malu bi'amali ahli jannah. Dia melakukan amalan-amalan ahli surga, sehingga surga amal dia cuma tinggal sehasta lagi. Tapi dia begitu mau mati, ngelakuin amalan ahli neraka, amalan penghuni neraka, naudzubillah min dzalik. Sehingga dia mati dalam keadaan beramal ahli neraka, masuk neraka Allah Subhanahu wa taala seumur hidupnya. Karena tadi amal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala akhir hayat kita. Allah nggak melihat yang lampau, yang lalu nggak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Buruknya zaman dulu nggak dilihat sama Allah Subhanahu wa taala. Yang dilihat sekarang dan yang akan datang, akhir hayat kita dalam keadaan apa. Makanya kita minta husnul khatimah. Ada orang juga orang ahli maksiat, akhir sampai neraka sama dia tinggal sehasta lagi, setinggal lagi. Kemudian dia taubat sebelum mati melakukan ahwal ahli neraka, ahli surga, dimasukkan oleh Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan merasa, oh saya ini udah amal taat, sholat, alhamdulillah, ibadah, alhamdulillah. Coba-coba melakukan maksiat, naudzubillah min dzalik, sehingga akhir hayatnya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita merasa aman? Karena kita amalnya banyak. Mati dalam keadaan khotimah, gak khawatir amal kita gak banyak. Contoh kita dalam kehidupan dunia aja, ada orang lewat jalan yang rawan begal. Dia pakai motornya baru, cicilan pertama, baru ini, cicilan baru pertama. Bawa duit gajian, bawa duit banyak, duitnya banyak, handphonenya bagus, pakaiannya bagus, jam tangannya keren, udah bagus-bagus semua. Ngelewatin jalan yang rawan begal, kira-kira takut kan orang? Ngabut gak? Ngabut, khawatir. Sebaliknya orang yang pakai kaos oblong doang, celananya celana pangsi segini, cirwal, kemudian pakai sendal swallow, satu biru satu hijau, satu biru satu hijau, lewat jalan yang rawan begal, kira-kira takut nggak dia? Nggak takut. Apaan yang mau diambil? Nggak pakai apa-apa, nggak ngerasa khawatir takut diambil. Karena apa? Nggak ada yang punya apa-apa, nggak masalah. Begitu juga orang yang, padahal orang yang ahli ibadah sama Allah khawatir sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak khawatir amal ibadah kita karena nggak banyak, sehingga biasa aja. Padahal keimanan kita senantiasa, naudzubillah. Walaupun emang jarang orang yang senantiasa ibadah matinya suruh khotimah, tapi ada. Jangan sampai kita mati dalam keadaan suruh khotimah. Yang perlu khawatirin kita tadi bilang, kata almarhum ini insya Allah mati dalam keadaan iman Islam. Banyak yang doain, kira-kira kita yang kita perlu khawatirin siapa? Kita dalam keadaan apa? Kemudian mati dalam keadaan apa? Ada nggak yang doain kita? Anak-anak sekarang diajak tahlilan orang bisa, apalagi ada aliran yang ngajak biar gak usah tahlilan, gak usah doain anaknya. Yang doain siapa ini dah? Jadikan diri kita orang yang siap menghadap kematian, siap senantiasa, yang mana mati datangnya setiap saat. Al-maut baghtah, maut itu datangnya tadi apa? Tiba-tiba, nggak ada yang tahu. Fal mautu kullu atin an qarib kullu lahu minhu nasib.
kematian adalah suatu yang bakal datang kepada kita yang dekat banget. Semua manusia punya bagian masing-masing. Di antaranya ini bulan Sya'ban, sekarang ada di bulan Sya'ban atau bulan Roh. Di bulan Sya'ban, Rasulullah ketika tanya kenapa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban, karena di bulan Sya'ban ini Allah tentukan yang bakal mati 1 tahun ke depan sampai bulan Sya'ban yang akan datang. Catatannya ditulis mulai sekarang. Yang bakal mati kemudian disodorkan kepada malaikat. Israel ini yang bakal mati tahun ini. Jangan sampai kita sudah merencanakan sesuatu, kita lalai sama Allah, ternyata nama kita tercantum ke dalam orang yang mati dalam tahun ini. Kita harus sadar, kita jangan tunggu kapan kita mau taat sama Allah. Jangan tunggu kita mau bertobat entar. Jangan sampai ketika ajal datang kita menjadi orang yang sengsara, orang yang merasa nggak ada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ada persiapan sampai minta sama Allah, Rabbirji'un, ya Allah balikin lagi, hidupin lagi, la'ali amalu salihan fima taraktu, supaya saya bisa amal soleh yang saya tinggalin, saya bisa sholat, saya puasa, saya ibadah, saya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan amalan-amalan yang saya tinggalin, ya Rabb hidupin lagi saya. Nggak bisa kalau sudah begitu. Kita ini nyesel aja urusan dunia, kadang-kadang nyesek di hati, ya nggak? Dopres, biasanya kan ada tuh di acara dopres, acara umroh. Begitu yang disebut nama kita, nomor kita, kita orang ada. Nyesek kan gitu. Nyeselnya orang ada nggak enak. Coba datang dulu, nyesel banget itu. Ya, nyesel. Apalagi dopretnya haji begitu, produk lagi. Haji produk berapa mas sekarang? Kurang lebih 300 juta. Wah, nyesel banget itu, nyesek banget di hati. Tapi nyeselnya bisa ada kesempatan lagi. Nanti kapan tahun depan mungkin masih bisa. Tapi kalau di akhirat nyesel nggak bisa balik lagi penyesalan, nggak bisa amal soleh kalau sudah mati, nggak bisa nyesel. Bahkan orang-orang yang ahli ibadah nyesel juga. Kenapa yang masuk surga nyesel-nyeselnya? Waktu itu kenapa saya bengong, nggak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang ahli maksiat, yang waktunya dibuat bermaksiat, dibuat lalai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di akhirat nyesel. Sampai diriwayatkan nyeselnya sampai bikin mati kalau dia di dunia. Nyeselnya di dunia, cuma di akhirat gak mati lagi. Gimana rasanya nyesel sampai bikin orang mati? Kadang-kadang gampang remehin wajib puasa, entar gampang kodok. Sholat entar gampang kodok. Kalau mati udah bisa kodok lagi. Dan alhamdulillah dari. Makanya jaga iman kita, keislaman kita, jangan sampai diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita lalai, dalam keadaan kita jauh. Allah minta, kita akan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah senantiasa mengharapkan mati dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita harapkan Nabi datang ketika kita sakaratul maut, menuntun kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menemani kita ada dalam kubur, menemani kita ada dalam sirat, ada dalam mizan, ada dalam masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita nggak ditemani oleh amal soleh, karena nanti akhir hayat setan dan saya katakan menggoda kita. Yang bisa nolongin kita amal soleh kita, orang-orang soleh kita yang bisa membuat akhir kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan harap orang yang melakukan dosa bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita kita pernah dengar mungkin semuanya sahabat Alqamah. Beliau dosanya nggak pernah, bukan kesalahan beliau tanpa disengaja. Beliau Alqamah setelah menikah lebih mementingkan istrinya daripada ibunya. Ibunya dinomor duain sampai ibunya sakit hati. Gara-gara itu beliau yang sahabatnya sholatnya senantiasa di belakang Rasulullah, ibadahnya banyak, mungkin jauh daripada kita, lebih jauh dari kita.
matinya gak susah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai Rasulullah turun tangan, ibunya dipanggil mau dibakar anaknya, ibunya nggak tega, ibu maafin, begitu dimaafin dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kita ibadahnya belum durhaka atau mungkin tanpa kita sengaja, iya, belum lagi durhaka sama orang lain, belum lagi dosa kita yang lain-lainnya yang mungkin menjauhkan kita masih dalam keadaan sulfati. Makanya taubat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Syawal banyak sholawat, masuk Ramadan taubat, harapan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghampiri kita semuanya. Semoga Allah berikan kita taufik hidayahnya dan jaga kita keimanan kita. Semoga Allah jadikan kita orang yang beriman kepada Allah sampai akhir hayat kita, mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir ucapan kita ketika kita mati dalam Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga almarhum apa yang kita baca daripada pahala yang kita dapatkan pada malam hari ini juga kita kirimkan kepada almarhum Bapak Haji Hafiz Sukatma dan Haji bin Haji Sabri, dan juga keluarga yang tinggalkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketabahan, kesabaran, pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan mampu kita pahami dan kita mengerti dan menjadi perbedaan keilmuan agama kita, serta apa yang beliau sampaikan mampu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meningkat ke acara terakhir, yaitu penutup atau doa yang insya Allah akan dibacakan oleh guru kita Ustaz Rohidi. Sebelum pembacaan doa, saya selaku pembawa acara mohon dimohon maaf yang seluas-luasnya apabila ada kata-kata ataupun susunan acara yang kurang tersebut dan lebih, kiranya mohon dimohon maaf yang seluas-luasnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, sebelum doa kita baca Quran suratul Fatihah. Kita berharap dalam berkah wasilah syafaat suratul Fatihah kebaikan Allah jadikan wasilah doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus pada yang kita hadiahkan untuk orang tua kita, almarhum Bapak Haji Hafiz Sukatma bin Bapak Haji Sabri yang sudah berpulang rahmatullah. Mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah takdirkan almarhum mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan buat kita semua, mudah-mudahan kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Biniyati ridho'illahi ta'ala wa biridho'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Birahmatika arhamar rahimin. Allahumma hassil maqasidana wa balligh muradana bil khair. Allahumma awsil thawaba ma qaranahu min al-Qur'anil azim wa ma sabahna wa ma halalna wa ma astaghfarna wa ma sallina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadiyatan wasilatan wa maghfiratan wa hidayatan usulillah. Almarhum Bapak
Haji Sufatma bin Bapak Haji Safri Usuli wa kurihi birahmatika arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Wa nawwir qabrahum waj'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufaril nar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin alaina bis sakratil maut wa najatan minan nar wa afaina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna mutabi'ata li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Allahumma tsabbitna bil Islam wa tsabbitna bil tauhid wa tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil istiqamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bihamdi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa baligna Ramadan fi khairin wa fi afiyah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin an nabiyil ummi. Alhamdulillahirabbil alamin.